Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa TV Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan sehingga kita dapat kembali hadir di Ustaz Menjawab dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa TV Allah muliakan, pada pagi ini di Ustaz Menjawab kita akan berbicara satu tema yang bunyinya adalah tak tahu syariat, belajarlah. Di studio sudah hadir dua narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar kaca televisi kita, yaitu yang pertama beliau adalah Tengku Haji Umar Rafsanjani LCMA. Beliau adalah pimpinan Dayah Mini Aceh ya. Kemudian berikutnya yang di samping beliau adalah Tengku Safaini MA ya, dua-duanya MA nih ya. Beliau adalah dai Kota Banda Aceh. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan bicara tema tidak tahu syariat, belajarlah. Baik, kita tanyakan langsung kepada Tengku Haji Umar Rafsanjani LCMA. Selama ini semua kita, apakah muslim atau non muslim, itu sudah akrab sekali dengan bahasa syariat ya. Jadi sehingga kalau di media-media asing, syariat itu sering dikonotasikan kepada paham-paham yang radikal seperti itu ya, fundamentalis dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak demikian yang dimaksud dengan syariat. Malah bukan hanya non-muslim yang tidak mengerti syariat, muslim sendiri tidak mengerti syariat. Nah, ada di antara muslim yang malah melecehkan syariat itu ya, dengan alasan dia tidak tahu syariat ya. Ya, dan beberapa hari ini itu kita dihebohkan dengan Sukmawati ya, yang mengatakan bahwa saya tidak tahu syariat, tapi suara apa katanya itu lebih indah dari suara azan. Nah, ini membuktikan bahwa masih banyak kaum muslimin yang tidak mengerti syariat, termasuk salah seorang tokoh bangsa, yaitu anak dari presiden kita yang pertama, Soekarno ya, Ibu Sukmawati. Nah, bagaimana pandangan Tengku Haji Umar Rafsanjani berkaitan dengan hal ini? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Wa fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan Ustaz Adnan Al-Fadri, seorang mujahid Islam yang selalu aktif dalam memperjuangkan dakwah di Kota Banda Aceh dan di Aceh untuk umumnya ya. Amin. Berkaitan dengan isu-isu yang terjadi baru-baru ini, itu kita melihat ada hal yang sangat disayangkan itu ya, karena isu-isu itu bersumber dari seorang muslim ya, dia orang Islam itu, anak mantan presiden kan yang terkenal bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kemudian saya melihat itu beliau itu mengungkapkan hal sedemikian itu akibat kekurangannya ilmu itu. Betul. Ya. Beliau nggak punya ilmu, mungkin kapasitas tentang keagamaan bisa dikatakan sangat kurang. Karena ini kan berkaitan dengan agama, ini suatu hal yang sangat sensitif nih kan. Kita nggak boleh main-main ini. Bahkan dalam kitab-kitab ulama-ulama itu sampai memasukkan hal-hal yang bisa merendahkan agama, melecehkan agama, itu kadang-kadang bisa masuk ke dalam hal bab murtad itu kan. Kita sangat takut itu, nggak boleh bermain-main dengan agama ini. Maka oleh karena itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat ya, bahkan dalam hadis pun ada juga Rasul menyatakan thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa muslimah. Tentu ilmu itu wajib, fardu itu tentu ilmu kepada setiap orang laki-laki yang Islam dan juga kepada orang perempuan yang Islam. Supaya apa? Supaya dia tahu apa itu Islam, untuk apa itu Islam, untuk apa itu syariat. Bahkan dalam ayat yang saya baca tadi itu
Allah berkata, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama? Apakah sama enggak orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sungguh tidak sama. Tidak sama, jauh sangat berbeda itu. Orang berilmu itu orang yang Allah angkat derajatnya itu dalam ayat yang lain Allah katakan, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat itu orang-orang yang beriman. Allah mengangkat orang-orang yang menuntut ilmu itu dengan beberapa derajat ketimbang di atas orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Maka saya lihat kasus Ibu Sukmawati itu ya kita memandang bukan hanya sekedar isu-isu semata, tapi kita melihat dari segi kacamata agama. Ini berbahaya. Ini suatu hal yang sangat disayangkan. Nah, sebenarnya nggak boleh terjadi ini di dalam negara yang mayoritasnya Muslim. Kita orang Islam, kemudian kita bangkit untuk melecehkan Islam. Padahal pada hakikatnya kita harus membangkitkan itu, memperkenalkan kepada publik bagaimana itu ajaran Islam. Nah, Islam kan satu ajaran yang penuh dengan kedamaian. Islam nggak pernah mencari musuh, kan? Islam nggak pernah membuat pertikaian. Jadi kita berkewajiban untuk mengangkat itu kriteria, nilai-nilai ya, Islam sehingga orang-orang yang non Muslim itu bisa merasakan begitu indah, begitu nyaman, begitu bahagia menjadi seorang Islam ataupun menjadi seorang Muslim. Saya rasa mungkin begitu ya. Mungkin saran kita kepada Ibu Sukmawati ya, banyak-banyaklah belajar. Fas'alu ahla dzikr. Allah kata dalam ayat itu, bertanyalah kepada ahlinya itu. Nah, ini masalah agama ini nggak boleh main-main nih. Dia bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar bacaan, tapi harus dikaji betul-betul itu. Sehingga kita bisa menghasilkan kesimpulan yang konkret, yang pasti tentang agama. Begitu Ustaz, baik. daripada saya. Ini saya tanyakan juga kepada narasumber kita yang kedua, Tengku Safri MA. Ini kan dulu dalam sejarahnya Nabi kita Muhammad SAW juga pernah sampai mendoakan jelek kepada sahabat-sahabat yang memfatwakan kepada sahabat yang lainnya untuk melakukan satu perbuatan yang malah membuat sahabat yang meminta fatwa itu meninggal dunia karena fatwa, kan gitu. Lalu Nabi mengatakan qataluhu qatalahumullah, ya kan? Mereka telah membunuh orang itu, semoga Allah membunuh mereka, kan gitu. Innama syifa'ul 'ai as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Nah, yang mirisnya adalah kenapa kalau dalam kasus Ibu Sukma tadi, kenapa beliau tidak mau bertanya? Ini masalahnya. Dan juga ini menjadi masalah bagi kaum muslimin secara umum. Mereka sudah jelas tidak tahu syariat, tapi tidak mau bertanya. Tapi semua ingin tampil di publik berbicara syariat, padahal dia tidak mengerti syariat. Nah, bagaimana ini Ustadz menanggapi hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pemirsa CTP, guru-guru kami dimanapun berada, ayat yang dibacakan oleh guru kita tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Jadi dalam dunia ini orang itu kan ada dua. Ada orang tahu dan ada orang yang tidak tahu. Orang tahu itulah orang-orang yang berilmu, itulah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Dia akan terjaga akidahnya, terjaga imannya, terjaga Islamnya, sehingga dia tidak tergelincir kepada kemurtadan. Yang kedua, orang-orang yang tidak berilmu. Nah, ini yang paling bahaya. Orang-orang yang tidak berilmu ini kadang-kadang dia tidak sadar dalam perbuatannya, dalam kelakuannya, dalam ucapannya bisa menyebabkan dia jatuh kepada kemurtadan. Nah, maka kenapa Allah dan Rasul banyak sekali mengutarakan dalam Al-Quran dan Hadis tentang pentingnya belajar menuntut ilmu itu. Dan yang paling penting itu kan 3. Urutan yang pertama itu ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu akhlak. Yang pertama ini itu paling penting, ilmu tentang akidah ini, ilmu tentang tauhid ini. Karena ada 3 penyebab seseorang itu menjadi murtad. Yang pertama bil qalbi. Orang akan murtad
dari hatinya sendiri dengan sebab goresan-goresan dalam hatinya. Jadi ketika orang nggak punya ilmu, lalu tergoreslah yang macam-macam dalam hati dia. Umpamanya ketika dia berbuat salah, atau ketika Allah Ta'ala memberikan cobaan yang paling berat kepada dia, atau ketika agama membebankan kepada dia suatu beban agama, lalu dia merasa nggak penting. Umpamanya, untuk apa salat? Orang salat aja belum tentu masuk syurga. Lebih baik begini aja. Atau ada orang ngomong, orang salat aja coba tengok kelakuannya. Jadi lebih baik nggak usah salat aja, untuk apa? Maka murtad dengan hati itu bisa jadi menduakan Tuhan dalam hati, merasa ada Tuhan lain di dalam hati, atau merasa Tuhan itu ada dua dan lain-lain sebagainya. Itu murtad dengan hati, itu ilmu kita. Yang kedua, murtad dengan lisan, dengan ucapan. Inilah yang paling membahayakan, yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Ada orang karena perasaan seninya. Kan seni itu kan lebih kepada pengungkapan batin. Baik, Ustaz, sebelum dilanjutkan, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.